Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams, surat ke-91, Allah bersumpah demi matahari, wasyams, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Setelah Allah bersumpah demi matahari, Allah bersumpah demi bulan, wal qamar idza talaha, dan bulan apabila mengelilingi. Artinya apa? Artinya Allah mengingatkan kepada manusia bahwasanya pergantian waktu itu ada dua. Ada karena pergantian bumi mengelilingi matahari, kita sebut dengan tahun syamsiyah. Ada pergantian waktu karena bulan mengelilingi bumi, yaitu tahun qamariyah. Tahun qamariyah itu kita mulai dari pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab yang sekarang kita alami, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Bagaimana dengan Syamsiyah? Sama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12 bulan. Baik tahun Syamsiyah maupun tahun Qamariyah jumlah bulannya 12. Tapi ada tahun yang jumlah bulannya 13. Yaitu tahun Cina. Dan ini kemudian yang menginspirasi adanya gaji ke-13. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, Allah bersumpah demi bumi, demi siang, wan nahar. Setelah siang Allah bersumpah demi malam, wal lail. Apa artinya? Siang malam itu Allah pergantikan. Apakah Allah sanggup membuat siang terus sepanjang masa? Sanggup. Apakah Allah sanggup membuat malam terus sepanjang zaman? Sanggup. Tapi Allah ingin memberikan kehidupan kepada kita manusia. Ada siang, ada malam. Siang kita bekerja, malam kita istirahat. Ganti hari, ganti bulan, ganti tahun. Generasi berganti. Kita wafat, anak kita menggantikan kita. Anak wafat, cucu menggantikan kita. Dan seterusnya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Setelah itu lalu Allah bicara was-sama, demi langit. Dengan segala penciptaannya. Di situ ada bintang, ada galaksi. Bulan Januari yang lalu khatib
berkunjung ke Taman Pintar di Yogyakarta. Di situ ada digambarkan tata surya, lengkap dengan perbandingan besarnya. Ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan seterusnya. Bumi yang hanya segini bulatnya dibandingkan dengan Jupiter, Masya Allah, besar sekali. Bumi ini saja kita rasa sudah sangat cukup besar. Tapi dibandingkan dengan Jupiter, nggak ada apa-apanya. Itu baru satu galaksi Bima Tata Surya. Sementara Tata Surya merupakan satu titik daripada galaksi Bima Sakti. Berapa luasnya itu bumi, langit itu. Sementara galaksi Bima Sakti satu titik daripada semua galaksi yang ada. Masya Allah. Begitu luasnya sehingga tidak ada yang bisa memperkirakan berapa luas langit itu. Khatib punya teman seorang ahli bintang, doktor astronomi dari Jerman yang bekerja di Kaplan Institute. Khatib tanya, berapa kira-kira jumlah bintang di langit? Karena dia setiap hari kerjaannya meneropong bintang. Apa dia bilang? Wallahu a'lam. Yang setiap hari kerjanya meneropong bintang, dia nggak tahu berapa jumlah bintang. Masya Allah. Maka itu jangan khawatir apabila kita nanti masuk surga, kita nggak dapat kapling, jangan khawatir. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Imran, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirah arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Nggak bertepi. Jadi jangan khawatir tidak dapat kapling di surga. Yang penting mari kita beramal, mari kita bekerja, mari kita beribadah sesuai apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah bicara langit, Allah bicara bumi, wal ardi wa ma taha. Apa ini bumi? Bumi ini segala yang terhampar. Bumi itu ada lautan, ada daratan. Di daratan ada minyak di atas, ada minyak di bawah. Di laut ada semua, ada nikel, ada mutiara, ada minyak, segala macam. Dengan segala itu Allah berfirman, Allah bersumpah. Lalu setelah Allah menyebut langit, Allah menyebut bumi, yang ketiga Allah menyebut jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa dan segala penyempurnaannya. Masya Allah. Apa hubungannya? Langit, bumi, jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita ini juga ternyata berproses menuju kesempurnaan atau berproses menuju ketidaksempurnaan. Makanya ayat yang berikutnya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan kepada manusia dua potensi. Apa itu? Potensi jahat, fujur, wa taqwaha, dan potensi baik. Potensi jahat dulu disebut. Kenapa? Karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Potensi jahat ada. Lalu bagaimana sikap kita dengan itu? Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh beruntunglah orang yang terus-menerus, hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, dia terus-menerus mensucikan dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang terus-menerus, tahun ganti tahun, dia mengotori dirinya. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya orang mengotori dirinya, mengotori jiwanya? Dengan berbuat dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan terus membuat bintik hitam dalam hatinya, dan itu akan membuat kotor terus jiwanya. Apabila ini sudah semakin memuncak, maka kebenaran akan sulit diterima. Akibatnya apa? Mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang terus-menerus mensucikan dirinya. Kenapa? Begitu kita mensucikan, hati kita bertambah cahaya. Bercahayanya bertambah. Akhirnya hati itu begitu lembut menerima agama. Begitu lembut menerima anjuran-anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati-hati yang selamat. Dan ada hubungannya jamaah sekalian antara
tadi yang namanya bumi, yang namanya bulan, itu apa? Dia bertasbih mengelilingi orbitnya. Semua di alam ini bertasbih. Matahari bertasbih. Bumi bertasbih. Bagaimana cara bumi bertasbih? Tawaf mengelilingi matahari. Bagaimana cara bulan bertasbih? Tawaf mengelilingi bumi. Seperti yang kita lakukan kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan bagaimana caranya jiwa kita bertasbih? Ikut orbitnya. Apa orbitnya? 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Mari kita ikuti orbit itu. Jangan keluar dari situ. Apa yang terjadi kira-kira apabila bumi ini berputar mengelilingi matahari keluar orbit? Apa yang terjadi kira-kira? Maka akan berantakan, akan bertubrukan dengan benda-benda yang lain. Akan bertubrukan dengan bulan, bertubrukan dengan planet-planet lain. Jangankan bertubrukan, ahli astronomi saja memperkirakan apabila meteor yang sangat besar jatuh ke bumi, maka bumi akan terjadi tsunami 100 meter. Amatlah kita semua. Itu baru meteor, apalagi kalau tabrakan, kiamat terjadi. Begitupun dengan jiwa kita. Mari kita ikuti orbit kita. Allah sudah berikan petunjuk. Ini yang harus kita ikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dari mimbar ini khotib mengajak semua yang ada di ruangan ini untuk mari kita dengan ganti tahun ini kita perbaharui jiwa kita. Tahun baru, jiwa baru menuju kesempurnaan, bukan menuju ketidaksempurnaan. Jiwa baru menuju hati yang lebih bercahaya, bukan hati yang lebih kotor. Tahun baru, jiwa baru menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gerakan kita mengikuti orbit adalah sholat. Sholat. Ada yang menghitung gerakan kita sholat, ruku, sujud, apabila di total derajatnya itu sama dengan 360 derajat. Sama dengan kita tawaf mengikuti orbit. Dan sholat ini salah satu yang paling pertama ditanya ketika kita meninggal dunia. Seseorang meninggal dunia diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, lalu semua pengunjungnya pulang, datanglah malaikat. Menanya apa? Sholatnya bagaimana? Kenapa? Karena sholat ini dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Beres bumi ini kalau sholat orang beres. Kenapa? Sholat itu dapat mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Dua kategorinya, keji dan mungkar. Keji ini bisa karena perbuatan sendiri. Berzina itu keji. Mungkar itu perbuatan yang merugikan orang lain, yang membuat susah orang lain. Kezoliman dan lain-lain itu masuk ke dalam kemungkaran. Dua kategori ini dengan sholat selesai. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, kenapa orang sudah sholat masih korupsi? Kenapa orang sudah sholat masih menzolimi orang? Karena sholatnya belum benar. Sholatnya belum mampu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa sebab? Inilah proyek setan.
Setan ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dia. Apa sumpahnya? Fa bi'izzatika ya Allah, dengan keperkasaanmu, dengan izahmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku akan goda semua manusia. Allah. An-Nur ayat 21. Allah goda semua manusia. Setan goda semua manusia kecuali yang ikhlas, kecuali yang mukhlasin. Setan mengakui betul bahwasanya orang-orang ikhlas dia nggak mampu goda. Tahu betul setan. Makanya dia bersumpah, demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan goda semua manusia. Kecuali orang-orang yang ikhlas, aku nggak mampu menggodanya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk kita bisa melawan setan? Kita berusaha menjadi orang yang ikhlas. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat ini, Al-Ankabut ayat 45 ini, beliau mengatakan, ada 3 hal yang apabila terdapat dalam sholat, insya Allah sholat ini sholat yang benar. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah khusyuk. Yang ketiga adalah zikrullah. Tapi ini sulit. Betapa banyak orang yang sholat, begitu sholat, bukan ingat Allah, ingat yang lain. Ingat pekerjaan, ingat barang hilang. Betapa sulitnya, kenapa? Setan tidak mau orang itu sholatnya benar. Jemaah sekalian, marilah kita, khatib menghimbau juga diri pribadi, mari kita terus-menerus memperbaiki kualitas sholat kita. Apabila 3 hal ini ada, insya Allah sholat kita benar. Ikhlas, khusyuk, dan zikrullah. Marilah kita berdoa, mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima doa-doa kita. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu mengikuti orbit yang telah Engkau aturkan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa ingin beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang insya Allah kami dapat ikhlas dalam sholat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang dalam sholat kami mampu menghadirkan khusyuk ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang dalam sholat kami mampu menghadirkan zikrullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sholat kami ya Allah mencegah kami daripada perbuatan keji dan mungkar. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimis shalah.